Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat petani sawit. Nah, di depan saya ini adalah tanaman tukulan sawit yang sudah berumur. Kalau kita lihat ya di bawah ini, itu sudah ada buahnya. Kalau kita lebih dekat lagi, nah itu ada buahnya, ada 2 tandan. Ini kalau kita prediksi umurnya sudah di atas 5 tahun. Nah, ini sudah berbuah. Ini posisi kita adalah biasanya di peringgan kebun. Ini di peringgan penuh, ini paritnya. Dan yang di sedepan saya ini juga adalah dulunya bibit tukulan. Sama posisinya dengan yang di bawah tadi. Nah, ini areal kita. Jadi brondolan yang jatuh, pentalan kemari akan tumbuh menjadi tukulan sawit. Nah, kemudian karena dibiarkan saja, maka akan membesar seperti ini. Nah, ini buktinya. Kalau kita lihat buahnya itu adalah jenisnya nanti menjadi berubah jadi tenera memang. Nah, kita lihat juga dasarnya dari mana. Apakah bibit tukulan bisa dijadikan bibit untuk tanaman petani sawit yang di ladang? Sebenarnya jawabannya sih bisa. Kenapa? Karena sama-sama tanaman kelapa sawit. Cuman hanya saja harus dipahamin bahwasanya tanaman ini adalah dura. Ini adalah tenera. Jadi tenera itu adalah persilangan dari dura dan pesipera. Dura memiliki khas cangkang yang tebal dan juga daging yang tipis. Kemudian pesipera dia membentuk daging yang tebal dan memiliki cangkang yang tipis, seolah-olah cangkang itu semacam tidak ada. Tapi BJR-nya rendah dan juga penurunan biasanya jarang jadi karena buahnya buah kempek, biasanya itulah khas pesipera. Nah, kalau kita silangkan tenera kali tenera, maka hasilnya adalah 50% adalah tenera dan 25% pesipera dan 25% adalah dura. Nah, kebanyakan yang dijumpain itu adalah dura yang di lapangan dan tenera. Ada juga petani yang menyatakan bagus kok bibit tukulannya dari kebun. Inilah hasilnya. Memang betul. Karena dari jawabannya tadi adalah 50% ada peluangnya untuk mendapatkan hasil yang tenera. Sebagian juga pada umumnya ada juga yang mendapatkan pas duranya. Nah, itu yang di sana tuh pemirsa. Itu bibit tukulan dari sini. Itu menandakannya bahwasannya sebenarnya apalagi induknya ini bagus. Kalau itu dipupuk, sebenarnya kuncinya adalah dipupuk. Bisa kita jadikan bibit. Kalau dipupuk maka akan menghasilkan produktivitas yang lumayan lah. Tapi sarannya harus gunakanlah bibit yang bersertifikat. Artinya apa? Kalau bibit sertifikat artinya itu adalah biasanya khas dari tenera yang dikeluarkan oleh Balai Benih. Kalau ada sertifikat berarti produktivitasnya sudah nggak diragukan lagi. Tapi kalau bibit tukulan sangat diragukan, 300% kita yakin akan lebih rendah hasilnya daripada yang sertifikat. Nah, bukan berarti kata bibit tukulan di sawit yang punya perusahaan tidak bisa bagus. Sebenarnya bagus, cuman hanya saja produktivitasnya yang tidak bisa menandingin yang sertifikat. Nah, biasanya umumnya petani diambil nih yang sebesar di bawah ini. Karena kalau dari kentosan memakan proses yang lama, tapi biasanya kalau pada kebun yang sudah berumur di atas 20 tahun itu memiliki banyak kentosan yang sudah dewasa, yang sudah berumur di atas 10 bulan. Yang seperti ini contohnya. Ini sebenarnya masih tidak bisa lagi karena ketinggian. Tapi biasanya ada yang di bawah itu yang diambil oleh petani untuk dijadikan bibit. Nah, itu hal yang lumrah yang biasa petani ambil kalau ketemu yang bibit yang agak besar yang dijadikan untuk bibit ladangnya. Nah, tadilah itu pembuktian pemirsa bahwasanya seperti itulah produktivitas tanaman kelapa sawit yang bibit tukulan dari kebun perusahaan. Nah, biasanya di mana-mana di peringgan ini tidak dirawat oleh perusahaan karena
ini dijadikan sebagai untuk supaya tidak longsor. Dan juga ini tidak pernah dipupuk. Kalau ini dipupuk mungkin agak lumayan bagus. Nah ini pemirsa, ini pertumbuhannya. Pertumbuhannya sebenarnya karena tiolasi maka tidak ada buahnya. Ini karena ternaungi oleh tanaman induknya. Nah ini pembuktiannya bibit tukulan yang berasal dari indukan Tenera. Tidak ada produktivitasnya, tuh malah buahnya buah cekeh. Nah seperti ini pemirsa, inilah pembuktiannya bahwasannya bibit tukulan bisa saja ditanam di kebun sawit, tapi yang petani yang tidak paham itulah faktanya sekarang ini yang ditanam di lapangan. Nah sarannya agar supaya petani itu lebih maju, agar supaya mendapatkan produktivitas yang tinggi, belilah bibit yang bersertifikat, mau itu dari perusahaan manapun, yang penting dia sudah diuji bahwasanya itu bibit yang dilakui legalitasnya dari sertifikat oleh perusahaan itu. Demikian saja pemirsa, ini pembuktian, inilah bibit daripada kentosan yang tumbuh dari perusahaan swasta yang ada di peringgan-peringgan yang biasanya banyak itu. Sekarang terkembali lagi kepada petani, mau pilih yang sertifikat untuk mendapatkan hasil yang bagus, atau biaya pertama murah tapi tetap mendapatkan hasil produksi sawit. Nah yang inilah yang bisa diambil petani. Tapi kita harus bisa merubah mindset, kita harus merubah ke depan yang baik, tapi gunakanlah bibit yang sertifikat yang dijual saat ini. Yang umumnya pasaran yang sudah umur setahun adalah umur 1 tahun sampai 15 bulan adalah harganya berkisar 40 sampai 45.000 per pohon. Itulah yang sertifikat. Kalau tapi harganya di bawah itu sampai harga 15.000 20.000, petani harus pertanyakan. Itu dijamin 200% bukan bibit sertifikat, melainkan bibit abal-abal yang sudah jadi, yang ditanam dengan harga murah. Terima kasih. Semoga menjadi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.